Halo semuanya, kembali lagi di channel Raderta. Nah, di video kali ini gue mau bahas sebuah handphone jadul dari produknya Apple. Langsung aja kita bahas ini dia, iPhone 5s. Kenapa sih gue pilih HP ini yang jadulnya itu udah lumayan lama ya? Yaitu 7 tahun yang lalu, tepatnya September 2013 yang lalu. 7 generasi, 7 tahun ya. HP ini udah lama banget ya. Dan kenapa sih HP ini masih banyak orang yang make? Makanya itu gua mau buat video apa sih alasan HP ini masih dipakai di tahun 2020 menjadi mungkin jadi daily driver ya orang-orang, dan kita ulas di video ini. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru, jangan lupa subscribe kalau belum, karena gua bakal bahas handphone iPhone 5 series kedepannya. Oke. Nah, di video kali ini gue mau bahas poin-poin kenapa sih HP ini masih layak dipakai di tahun 2020. Ya, mengingat HP ini sudah 7 tahun ya umurnya. Dan yang pertama, gue mau bahas desainnya nih. Kalau untuk dari desainnya, HP ini kurang lebih nggak jauh beda dengan iPhone 5 yang terdahulu ya, yang keluar 1 tahun yang lalu sebelum HP iPhone 5s ini. Kalau untuk dari desainnya, HP ini memang terkenal solid, mewah, dan compact ya. Pada zamannya ini termasuk sangat mewah banget ya, karena ini memiliki desain dengan full body metal yang terbuat dari metal di bagian depan. Ini ukuran layarnya cuma 4,7 inci, yang mana untuk HP zaman sekarang ini termasuk kecil banget ya, karena HP zaman sekarang kan layarnya tuh gede-gede ya, 5 ke atas atau mungkin sampai ya rata-rata itu 6 inci ya. Dan HP ini masih 4,7 inci. Terus untuk di bagian atasnya ini dia masih pakai model tombol power yang di atas ya, dan ini adalah desain seri terakhir iPhone yang masih menggunakan tombol power di bagian atas, dan iPhone SE juga tentunya, karena desainnya sama persis dengan iPhone 5s. Nah, untuk di bagian sampingnya di sini ada antena, ada tombol switch untuk mode silentnya, dan ada tombol volume, dan di bagian bawahnya ada antena juga. Terus di bagian kanannya ada 2 buah antena dan slot SIM cardnya. Untuk di bagian bawahnya dia masih pakai headphone jack 3,5 mm, ada speaker, USB Lightning-nya, dan mikrofonnya. Terus di bagian belakang yang membedakan dengan iPhone 5, dia memiliki dual tone flash ya. Kalau yang iPhone 5 itu cuma satu LED flashnya, dan kamera juga performanya diperbarui, cuma beda aperturnya aja kalau nggak salah. Dan untuk kamera depan juga masih sama, 1,2 megapiksel. Nanti gue bahas di poin selanjutnya. Untuk bagian desainnya sebenarnya sesuai selera ya. Kalau menurut gua HP ini emang terbilang mewah. Gue suka banget sama HP-nya karena ya ini compact, simple, enak dipegang, solid banget, dan mewah. Tapi ya layarnya kecil. Jadi ya menurut kalian gimana? Kalian suka layar kecil atau layar besar? Itu balik lagi ke selera kalian. Terus poin selanjutnya adalah performanya nih. Nah, untuk HP yang berumur 7 tahun, apakah performanya masih bagus dan enak dipakai? Nah, menurut gua untuk iPhone 5s ini yang masih menggunakan prosesor Apple A7, yang mana ya RAM-nya cuma 1 GB, dan varian internalnya itu 16 GB, 32 GB, dan 64 GB. Nah, versi yang punya gue ini yang 32 GB. Nah, kalau yang ini menurut gua performanya masih cukup mumpuni, dengan satu catatan ya. HP ini digunakan untuk multitasking seala kadarnya, untuk sosial media, main Instagram, chattingan, nonton YouTube, ya dengerin podcast, dengerin lagu segala macam yang ringan-ringan aja. HP ini masih enak banget dipakai, masih lancar-lancar aja, nggak terlalu banyak kendala berarti, dan ya enak lah apalagi untuk chattingan. HP kedua untuk teleponan juga enak. Pokoknya semua kebutuhan yang basic-basic di handphone itu HP ini bisa dijangkau dan bisa digunakan secara ya lumayan powerful lah ya, walaupun HP ini udah jadul banget. Tapi kalau untuk main game, HP ini sebenarnya bisa, cuman berhubung layarnya kecil, RAM cuma 1 GB, karena HP ini HP zaman dulu ya. iPhone ngomongin RAM nggak ya? Tapi ya nggak apa-apa lah. RAM yang di iPhone kan untuk multitasking ya lumayan sih, apalagi untuk main game. Ya, untuk main game HP ini
kurang begitu ini ya, kurang begitu mumpuni karena ya tahu sendiri ya, speknya udah jadul banget, udah 7 generasi yang lalu. Jadi HP ini kurang recommended buat kalian yang suka main game. Tapi kalau untuk ya sebagai HP kedua atau HP second hand atau ya banyak lah HP sekian atau cuman buat koleksi aja, HP ini masih cocok-cocok aja, apalagi untuk jadi HP simpenan ya. Terus lanjut ke performa kameranya nih. Nah, ini adalah salah satu andalan utama zaman dulu. HP ini menjadi primadona karena kameranya sangat bagus banget pada zamannya. Karena HP ini memiliki kamera 8 megapiksel dengan aperture 2.2 ya, yang mana ya pada zamannya masih bagus banget, dan sampai sekarang ini sebenarnya kualitasnya masih bagus banget ya. Kalian bisa cek sendiri nih kualitasnya seperti apa. Di bagian ya cahaya bagus, cahaya terang ya ini masih bagus banget. Detailnya ya lumayan, cukuplah pas-pasan. Untuk di-share ke sosial media juga ya masih enak-enak aja, masih fine-fine aja. Dan untuk kamera depannya juga kalau cukup cahaya ya masih bagus, masih detailnya masih lumayan, warnanya juga masih cukup tajam. Tapi kalau untuk di agak gelap atau low light banget, HP ini parah banget. Noise-nya banyak banget, dan ya maklumi lah ya, kan HP ini HP zaman dulu. Jadi ya kualitas sensor kameranya mungkin nggak sebagus kamera di HP zaman sekarang. Tapi ya untuk share sosial media, SW, SG, story segala macem, ya masih enak banget sih HP ini. Cukup lah. Oke, ini jadi hasil dari pengetesan kamera belakang iPhone 5s di resolusi Full HD. Untuk hasil rekamannya kalian bisa nilai sendiri, dan bagaimana dengan kualitas suaranya dan stabilisasi videonya, karena HP ini masih beresolusi 8 megapiksel. Apakah gambar yang dihasilkan tajam dan stabil? Untuk fokusnya dia agak sedikit lambat ya, harus difokusin dulu, dia nggak otomatis fokus. Tapi overall masih bagus sih kayaknya kelihatannya. Untuk damage range-nya masih lumayan. Terus untuk poin selanjutnya untuk dokumen softwarenya nih. Nah, iPhone 5s ini dia mentok di iOS 12.4.8, yang mana versi tersebut masih banyak aplikasi yang kompatibel dan masih bisa di-download di iOS seri tersebut. Dan ya untuk main game Among Us, ya aplikasi-aplikasi lain, HP ini masih bisa diinstal di iOS itu. Jadi ya kemungkinan untuk setahun ke depan atau 2 tahun ke depan mungkin masih bisa-bisa aja. Cuman ya nggak tahu ya, developer aplikasinya nanti bakal membatasi kah aplikasi yang di iOS 8 iOS yang paling bawah lah ya, itu masih bisa dipakai, diinstal atau enggak. Terus pertanyaan paling terakhir adalah performa baterainya nih. Gimana sih performa baterai di iPhone seri 5s ini? Karena HP iPhone 5s ini dulunya terkenal lumayan boros ya untuk baterainya. Dan untuk pemakaian pribadi gue sendiri, HP ini yang gue pakai cuman main Instagram, terus ya browsing, nonton YouTube. Karena HP ini bukan HP utama gue ya, gue pakainya gue cuma buat ya, tapi menurut gue lumayan intens sih gue mainin HP ini sebagai ya browsing segala macem. Dan seharian penuh itu HP ini cuma ngisi baterai itu sekali atau 2 kali lah paling banyak. Cuman kalau untuk kalian yang penggunaannya itu nggak bisa lepas banget dari HP, mungkin itu bisa lebih boros dan bisa ketemu casan 3 kali dalam sehari, udah kayak makan ya. Tapi HP ini juga kalau yang punya gue ini, HP-nya nggak terlalu panas ya, nggak tahu kenapa, karena mungkin ini kondisi fisiknya masih bagus banget, performanya juga masih bagus. Kalau gua cek di software TreeUtils, HP ini punya skor yang lumayan bagus loh, di atas 90%. Untuk HP zaman dulu, ini masih the best banget sih ya. Dan gue termasuk beruntung dapet HP yang kondisi fisik maupun performanya tuh masih ya lumayan mumpuni. Dan lupa gua, kalau HP ini adalah seri iPhone pertama yang menggunakan fingerprint ya. Ini adalah fingerprint pertama atau generasi pertama di seri iPhone. Dan ya
fingerprintnya masih bisa, karena ya tahu sendiri HP keluaran zaman dulu iPhone itu terkenal dengan fingerprintnya yang suka error, suka mati dengan alasan mungkin update software dan ya segala macam alasan penjual-penjual di sana yang bilang kayak gitu. Nggak tahu itu beneran atau enggak, tapi beberapa poin mungkin ada yang mengatakan itu benar terjadi, fingerprint rusak karena update software gitu. Oke, jadi kesimpulannya HP ini masih layak nggak sih dipakai di tahun 2020? Menurut gua, kalau penggunaan teman-teman adalah pemakaiannya seperti chattingan, Instagraman, sosial mediaan, ya wajar-wajar aja. Ya main-main YouTube, terus pokoknya sosial medianya itu nggak terlalu berat. HP ini cocok banget dipakai, apalagi untuk HP utama yang sebagai mungkin teleponan atau HP bisnis untuk chattingan, ini cocok banget ya. Tapi kalau untuk jadi daily driver ini kurang cocok, karena ya battery life-nya kurang memuaskan, kameranya kurang begitu bagus, dan layarnya kecil. Ini kurang begitu puas ya untuk menatap layar yang sekecil ini. Jadi menurut gua itu balik lagi ke teman-teman sekalian. Tapi kalau untuk penggunaannya ringan-ringan aja sebagai HP kedua atau sebagai HP koleksi, HP ini sah-sah aja untuk dimiliki, apalagi harganya sekarang cuma 1 juta ke bawah. Itu tergantung kondisi dan tergantung kelengkapannya, apalagi tergantung juga sama storage ya. Storage sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih, harganya paling selisih 100 ribuan aja, karena HP ini juga udah murah. Dan untuk kalian yang penggunaan HP-nya itu sebagai ya penggunaan berat kayak main game dan segala macam, tentunya pasti nggak bakal puas main di HP ini dan nggak bakal kuat juga ya, karena ya performanya kurang support untuk game-game berat. Apalagi ya dari baterainya, layarnya, terus performanya itu kurang banget sih untuk mendukung penggunaan berat-berat kayak main game kayak gitu. Oke, jadi gitu aja video review singkat HP iPhone 5s untuk pemakaian di tahun 2020. Buat teman-teman yang mungkin pingin minang HP ini, semoga bisa dapat barang yang bagus dan kondisi yang prima sebagai daily driver, biar nggak punya PR lagi untuk benerin apa yang ada kendalanya di HP ini ya. Oke, jadi gitu aja. Like kalau suka video ini, dan komen di bawah kalian pernah atau pakai HP ini atau enggak, dan jangan lupa subscribe kalau belum, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.